Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Madrasah Sanawiyah Al-Husna kelas 7 yang Bapak Fahmi banggakan. Alhamdulillah wa kafa wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Anak-anakku, hari ini Bapak hadir untuk mengajar kalian. Biasanya yang mengajar anak-anak semuanya Ibu Hilma, ya. Tapi karena ada suatu kegiatan, maka pada hari ini Bapak diamanahkan untuk menggantikan beliau untuk mengajar IPA di kelas 7, ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup, ya. Kamu semua bisa buka buku LKS kamu. Bab 2 ada di halaman 17 dan juga kamu bisa lihat buku paket kamu di halaman 18, ya. Sebelum mulai, Bapak minta ke kamu semuanya untuk menyiapkan buku paket, buku LKS serta alat tulis, ya. Pemulai bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai. Bab 2 klasifikasi makhluk hidup, anak-anak ya. Dari hasil penelitian diperkirakan jumlah jenis hewan lebih dari 1 juta. Keanekaragaman tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan ciri-ciri dari masing-masing makhluk hidup, seperti sifat, warnanya, ukurannya, bentuknya, habitat. Tahu apa itu habitat? Habitat itu merupakan tempat di mana hewan tersebut, makhluk hidup tersebut tinggal, dan sebagainya. Dengan adanya makhluk hidup yang jumlahnya berjuta-juta itu, bagaimana kita akan mempelajarinya? Tentu sulit, ya, kita mempelajari berjuta-juta makhluk hidup tersebut. Maka ada sistem untuk mempermudah manusia mempelajari makhluk hidup tersebut. Apa sistemnya? Dengan klasifikasi makhluk hidup, ya. Untuk mempelajari makhluk hidup tersebut, manusia berusaha menyederhanakan makhluk hidup dengan menggolongkan atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Di dalam kelompok yang mempunyai ciri-ciri tersebut, terutama mempunyai ciri yang sama, akan ditemukan perbedaan-perbedaan. Kemudian dibentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki, sehingga akan diperoleh kelompok terkecil dengan persamaan ciri-cirinya. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan cirinya. Cara mengelompokkannya dengan berbagai dasar, mulai dari fisiologi sampai dengan sejarah evolusi. Cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, ada yang tahu namanya apa? Nanti kita akan belajar, ya. Namanya ialah taksonomi, ya. Anak-anak semuanya bisa buka LKS kamu halaman 18 dan buku paket kamu halaman 18 juga, ya. Nah, ini peta konsep yang kita akan pelajari. Kita akan belajar tentang sistem, kingdom, kemudian susunan takson, ya. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, biasanya taksonomi ini sering
keluar saat ujian PTS maupun saat ujian semester 1 ya. Apakah klasifikasi itu anak-anak? Apakah ada perbedaan penggunaan sistem klasifikasi zaman dahulu dengan zaman sekarang? Klasifikasi adalah kegiatan penggolongan dan pemberian nama terhadap makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi, tadi yang Bapak bilang, namanya taksonomi, ya. Pada klasifikasi makhluk hidup yang beraneka ragam dicari persamaan ciri-cirinya. Makhluk hidup yang mempunyai persamaan ciri-ciri dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contohnya, di halaman 18 LKS kamu bisa kamu lihat, berdasarkan jumlah keping lembaganya, tumbuhan dibedakan menjadi 2. Pertama tumbuhan dikotil, yang kedua tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil adalah kelompok tumbuhan yang bijinya mempunyai 2 keping. Misalnya kacang tanah, mangga, apel, dan durian. Adapun tumbuhan monokotil adalah kelompok tumbuhan yang bijinya mempunyai 1 keping. Contohnya ialah jagung, kelapa, ada juga padi, ya. Lalu anak-anak, apa sih tujuan kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ini? Ayo, apa tujuannya? Ya, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ya. Makhluk hidup di dunia memiliki keanekaragaman dari bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu disebut dengan variasi. Ya. Aku teruskan lagi. Nah, ini merupakan ilmuwan namanya Carlos Linnaeus. Beliau hidup tahun 1707 Masehi sampai 1778 Masehi. Ya. Beliau namanya sampai sekarang masih teringat, ya, masih kita pelajari karena besar jasa beliau terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di cabang ilmu taksonomi. Ya, Bapak Carolus Linnaeus ini diberi gelar sebagai Bapak Taksonomi. Ya, karena jasanya yang telah berhasil membantu ilmu pengetahuan untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Ya. Teruskan lagi. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Tahapan yang dilakukannya, yang pertama apa? Yang pertama ialah identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Dan yang ketiga, apabila, ini Bapak salah ketik ya, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok yang lain. Nah, ini urutan taksonomi. Kalau di LKS kamu ada gak? Bapak lihat dulu. Urutan taksonomi. Kalau di LKS kamu, ini bisa kamu lihat semuanya di halaman 19, ya.
di halaman